Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Syam. Kali ini saya akan memberikan tips tutorial cara mengkonfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Simple QW pada router OS Mikrotik. Nah, untuk lebih lengkapnya simak topologi dan penjelasannya berikut ini. ISP yang kami gunakan 10.10.1/24. IP ISP menyesuaikan sumber internetnya. IP saya mungkin berbeda dengan punya kalian. Jaringan LAN kami menggunakan IP subnet 192.168.40.0/24. IP pada interface LAN adalah 192.168.40.1. Sedangkan IP komputer 192.168.40.2 dengan gateway 192.168.40.1. IP DNS server 10.10.10.254. Pada manajemen bandwidth-nya menggunakan Simple QW. Ini akan kita praktikkan 3 contoh, yaitu pertama, limit bandwidth dengan IP. Kedua, limit bandwidth dengan interface. Ketiga, limit bandwidth bertingkat. Sekarang kita akan menginstal router Mikrotik. Ini langkah untuk router OS. Jika teman-teman memakai router board, silakan langsung pada langkah remote Winbox. Beri nama project baru, misal Mikrotik Simple QW. RAM gunakan 512. Pilih VDE Dynamic Located Grid. Masuk ke pengaturan, pilih storage. Kita masukkan master instalasi router OS dari Mikrotik. Pilih network. Kita atur adapter jaringannya. Adapter pertama terbridge ke ISP. Adapter kedua tersambung ke komputer host. Kita mulai instalasinya. Pilih start. Tekan A, kemudian I, tekan Y, tekan Y untuk melanjutkannya. Proses instalasi selesai. Masuk ke pengaturan device, kemudian eject master router OS-nya. Login ke router OS. Ketik admin, password kosong, langsung tekan enter. Tekan N untuk skip. Kita ganti nama dari Mikrotiknya menjadi Skapat. Kita atur passwordnya, misal 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan melakukan remote via Winbox. Teman-teman yang menggunakan router board bisa langsung melanjutkan pada tahap ini. Kita buka aplikasi Winbox. Pilih router yang akan kita remote. Masukkan passwordnya. Langkah pertama, kita akan rubah pada interface dari router. Header 1 menjadi header 1 ISP. Kemudian apply OK. Header 2
menjadi either 2 LAN, kemudian apply OK. Langkah kedua, kita mengatur IP untuk adapter router. Masukkan IP 10.10.10.1/24 interface either 1 ISP. Masukkan IP 192.168.40.1/24 interface either 2 LAN. Langkah ketiga, masukkan IP gateway pada router. Kita tambahkan gateway 10.10.10.254. Kemudian apply OK. Langkah keempat, masukkan IP DNS server 10.10.10.254 dan 8.8.8.8, kemudian apply OK. Langkah kelima, uji coba jaringan router ke internet. Buka new terminal, ping google.com. Hasil menunjukkan router tersambung ke internet. Langkah keenam, buat NAT untuk jaringan LAN. Tambahkan NAT baru, change src NAT. Out interface either 1 ISP, action masquerade. Kemudian apply OK. Langkah ketujuh, kita konfigurasi IP address jaringan LAN. Kita buka VirtualBox host. Masukkan IP 192.168.40.2, gateway 192.168.40.1, DNS server 10.10.10.254 dan 8.8.8.8, kemudian OK. Cek detail IP, pastikan sudah berubah. Langkah ke-8, uji coba jaringan komputer ke internet. Buka CMD, ping google.com. Hasil menunjukkan router tersambung ke internet. Oke, komputer sudah tersambung ke jaringan internet melalui router. Saatnya kita mulai praktik manajemen bandwidth-nya. Sebelum konfigurasi, kita uji coba terlebih dahulu bandwidth tanpa limitasi menggunakan speedtest.cbn.id. Klik Go untuk tes bandwidth-nya. Di sini nanti akan dicek bandwidth download dan bandwidth upload. Hasil bandwidth download sekitar 12.3 megabit per second. Hasil bandwidth upload
1.1 megabit per second. Sekarang kita buat limit yang pertama. Klik QA. Terdapat 4 tab untuk konfigurasi bandwidth. Kita akan menggunakan simple QA. Klik tambah. Masukkan nama, misal limit LAN 1 mega. Target kita akan isi IP subnetnya 192.168.40.0/24. Kemudian target upload limit maksimal kita isi 1 mega. Target download limit maksimal kita isi 1 mega. Apply OK. Sekarang kita uji coba berdasarkan limitasi yang baru kita buat. Klik again untuk melakukan uji coba bandwidth kembali. Perhatikan pada limitasi bandwidth, warna indikator berubah menunjukkan keterpakaian bandwidth pada jalur tersebut. Hijau artinya pemakaian bandwidth rendah, yaitu di bawah setengah dari maksimal bandwidth. Kuning artinya pemakaian bandwidth sedang, di atas setengah maksimal bandwidth. Merah artinya pemakaian sampai batas maksimal. Hasil dari pengujian tidak akan melewati dari batas yang ditetapkan dalam limitasi bandwidth tersebut. Limit yang kedua, kita matikan dulu limit yang sebelumnya. Klik tambah, masukkan nama, misal limit LAN 512K. Target kita isi interface either 2 LAN. Kemudian target upload limit maksimal 512K. Target download 512K. Apply OK. Kita klik again untuk melakukan pengujian bandwidth ulang. Kita lihat grafik data downloadnya. Lebar bandwidth sesuai dengan batas yang kita tentukan, yaitu 512K atau setengah mega. Data grafik upload juga sesuai dengan limit yang kita atur. Jadi, kalau kita mengatur limitasi bandwidth untuk interface, limit tersebut berlaku untuk keseluruhan. Jadi, semisal interface limit setengah mega, semua total dari klien maksimal setengah mega. Kita coba edit limitasinya. Kita masukkan limit download 2 megabit per second. Kita klik again untuk uji coba bandwidth. Oke, hasil sudah sesuai dengan limit 2 megabit per second. Seperti itu gambaran limitasi bandwidth yang sederhana dengan simple QA. Limit yang ketiga, pada limitasi bandwidth kita akan membuat skema seperti berikut. Di sini kita akan mengatur bandwidth secara bertingkat. Parent digunakan untuk menginisialisasikan total keseluruhan bandwidth yang tersedia.
sedangkan child digunakan untuk pembagian bandwidth. Di sini total bandwidth akan digunakan untuk jaringan LAN dan jaringan WLAN. Teman-teman bisa hapus limitasi bandwidth yang sebelumnya kita buat. Kita buat pengaturan limitasi baru, nama total bandwidth, target subnet 192.168.40.0/24, maksimal limit upload 1 mega, maksimal limit download 1 mega. Klik OK. Kita uji coba pengaturan tersebut dengan speedtest.cbn.id. Klik Go untuk mulai. Hasil pengujian pemakaian bandwidth sudah sesuai limit yang kita atur. Jadi, total bandwidth akan kita gunakan sebagai parent atau limitasi keseluruhan dari bandwidth yang tersedia. Pada tabel data, pengaturan limit bisa kita sesuaikan untuk melihat rincian data yang lain, misal rata-rata keterpakaian bandwidth. Sekarang kita membuat pengaturan child, nama klien LAN, target 192.168.40.0/25, jumlah klien dibagi 2, setengah untuk LAN dan WLAN. Limit maksimal untuk upload dan download disesuaikan dengan limit maksimal parent, yaitu 1 mega. Buka tab Advanced. Masukkan limit upload 512K dan limit download 512K. Pada parent, kita pilih total bandwidth. Apply OK. Jadi, klien LAN akan berada di bawah total bandwidth. Buat limit baru, nama klien WLAN, target 192.168.40.128/25. Limit maksimal untuk upload dan download disesuaikan dengan limit maksimal parent, yaitu 1 mega. Buka tab Advanced. Masukkan limit upload 512K dan limit download 512K. Pada parent kita, pilih total bandwidth, kemudian apply OK.
uji coba hasil limitasi bandwidth. Klik again. Hasilnya, klien LAN mendapat 1 megabit per second, kemudian klien WLAN bandwidth tidak digunakan. Jika kedua bandwidth digunakan, maka maksimal bandwidth yang akan diterima masing-masing adalah 512 kilobyte per second. Nah, demikianlah tips tutorial dari saya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.